Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Saya percaya Anda selalu setia. Anda tetap diberikan rahmat kesehatan dari Tuhan. Anda tetap mendapat berkat-berkat yang Anda rindukan. Hari ini kita kembali diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa orang oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari situ ke sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberangi." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepada Bapa, engkau menyuruh dia ke rumah, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengar kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakini, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui kisah Lazarus dan orang kaya ini, kita diajak oleh Tuhan untuk tidak hanya memperhatikan diri kita atau kebahagiaan diri kita sendiri, tapi juga memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak menempatkan egoisme pribadi kita, lalu melupakan orang-orang kecil. Jangan sampai kita hanya mau kenyang sendiri, mau kaya sendiri, lalu melupakan penderitaan orang lain. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mempunyai hati yang mau berbagi, hati yang bersolidaritas dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, hati yang juga mau memahami orang lain. Masa retret agung ini adalah saat di mana kita berbagi hidup dengan orang lain. Maka jangan takut apapun yang Anda berikan kepada orang yang paling hina ini. Karena apapun yang Anda lakukan, Anda melakukannya untuk Tuhan. Maka teruslah melakukan kebaikan. Maka kebaikan demi kebaikan yang Anda lakukan dalam hidupmu akan mengikuti engkau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, manusia memiliki kemampuan untuk melakukan banyak hal dalam hidupnya. Karena kemampuan itu, orang bisa menjadi kaya dan menjadi orang hebat. Tidak salah.
Tapi jangan sampai kekayaan itu menutup mata hati kita untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kekayaan itu membuat kita melupakan Tuhan. Mari, dengan kekayaan yang ada, kita berjuang untuk mengumpulkan sebanyak mungkin harta yang akan kita bawa ke surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap mujizat berkat-berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Bantulah kami, agar dalam hidup ini kami mampu berbagi hidup dengan orang lain, khususnya mereka-mereka yang menderita. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang bekerja. Berikanlah mereka rezeki yang secukupnya. Yang sakit Kau jamah mereka Tuhan. Yang sedang punya pergumulan berat Kau berikan jalan keluar yang terbaik. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.